mengeluarkan izin, Pak. Seharusnya, Pak, begitu ada permintaan untuk impor, Bapak harus mengkaji. Artinya izin yang dikeluarkan ini perlu dikaji apakah berdampak terhadap kesejahteraan rakyat. Apalagi bagusnya, Pak, sebelum Bapak keluarkan izin, Bapak bertanya dulu ke DPD. Karena DPD ini 38 provinsi mewakili, Pak. Apakah di daerah sana bermasalah dengan padi atau beras atau apalah namanya. Karena contoh, Pak, kami di Papua Selatan ini kadang-kadang saya bingung, Pak. Import masuk, di sana petani jual berasnya susah. Pak, kami mau jual beras ini susah. Kok masih import? Takutnya, Pak, itu hanya dilihat di luar, import dari keinginan pertanian. Bapak harusnya juga artinya menyaring sebelum mengeluarkan izin. Karena ini bisa berdampak, Pak, untuk kesejahteraan. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, Bapak tadi menyebutkan tentang Satgas. Kami sedang membentuk Satgas import ilegal dan sebagainya. Pertanyaan yang sering muncul adalah kok masih banyak, Pak? Apa yang salah dengan Satgas ini? Jangan sampai seperti judul kemarin tuh, judi online. Yang diurus di luar ternyata intern yang mengizinkan. Nah, Bapak punya instrumen nggak ini untuk mengawal teman-teman Satgas ini? Sehingga tidak kebobolan. Karena ini kan sering terjadi, Pak. Satgas banyak dibentuk sana-sini, tapi tetap bobol. Ketiga, Pak, yang terakhir. Kaitan dengan Bapak tadi sampaikan tentang pameran. Pak, menurut saya pameran ini dari sejak zaman dulu kita sering dengar. Pameran di Eropa, Amerika. Ya, ini menurut saya malah pemborosan biaya. Ya. Bagaimana jika dana itu bisa dipakai untuk memperkuat UMKM, Pak? Dari sisi modal. Atau bisa juga dalam bentuk subsidi. Uang transport. Pak, kadang di Papua itu banyak komoditas. Tapi yang jadi masalah itu adalah harga transport pengirimannya lebih mahal daripada barangnya. Lalu bagaimana ini UMKM mau berjualan, mau berdagang? Kita tidak usah bicara persaingan kualitas ISO 2000, ISO 1000, tidak ada ini, Pak. Tetapi mereka kesusahan di tadi permodalan dan transportasi. Itu mungkin, Pak, dari saya. Terima kasih. Pak Menteri, kami 34 provinsi tentunya membawa permasalahan-permasalahan di daerah kami. Nah, saya khusus Nusa Tenggara Barat yang saya bahas, Pak Menteri. Nanti lengkapnya saya akan berikan. Jadi perdagangan komoditas NTB itu 2024 seperti ikan, udang, rumput laut, vanila organik ke Amerika, Singapura, Malaysia, Taiwan bulan Juni naik 5,56%. Tapi masalahnya kami itu jumlah agregatornya ekspor dari lokal keterbatasan oleh industri NTB. Kami punya pelabuhan Girimas, Pak Menteri, itu sudah sangat bagus, itu dibangun waktu untuk MotoGP Mandalika untuk membawa tamu-tamu dari luar, dan itu sekarang tidak dimaksimalkan penggunaannya, dan itu bisa sekali untuk sebagai pintu keluar ekspor. Mohon Pak Menteri nanti bisa memperhatikan itu. Jadi tidak lagi kami NTB lewat Bali atau Surabaya. Terus yang kedua, mungkin untuk pembelian barang-barang hasil tani kami, petani kami itu dibeli oleh swasta, Pak. Bulog itu harganya rendah sekali, sehingga jadi di lapangan itu harganya jadi tinggi karena dibeli oleh swasta. Kadang-kadang dimodali dulu oleh swasta. Misalnya petani mau bayar ini nih, mau mengambil hasil padi kami, rata-rata itu yang mengasih modal itu orang dari Surabaya, Pak. Jadi dikasih modal, hasilnya dia akan ambil, gitu loh. Dia akan ambil, dan di NTB sendiri penghasil beras jadi agak mahal karena hasilnya dibawa ke luar Nusa Tenggara Barat. Terakhir nanti akan saya sampaikan semua, Pak. Yang terakhir kami pengrajin mutiara, Pak. Pengrajin mutiara itu terutama ekspor mutiara itu sangat repot dengan regulasi hari ini. Oleh sebab itu yang pertama